Selamat pagi semuanya anak-anak. Sehat-sehat semua nih. Pagi, Pagi Pak, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Pagi Pak, Udah sehat Pak. sehat ya. Sayangnya di antara kalian yang sehat, ternyata saya yang enggak gitu. Kemarin saya jatuh sakit dan suara saya masih agak serak. Jadi saya izin dulu lah. Karena jadi gak akan teriak-teriak saya nanti. Mungkin kemarin-kemarin saya suka bersemangat gitu kan. Suaranya juga kencang-kencang gitu. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya harap ada yang mewakili kita untuk membaca doa lah. Mungkin saya akan pilih Paris untuk hari ini lah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berarti mulai. Selesai? Oke, terima kasih Paris telah memulai pembelajaran hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan absen dulu. Yang pertama Muhammad Faris hadir tadi ya. Hadir dong Pak. Oke, selanjutnya Nicholas. Hadir Pak. Oke, Nicholas hadir. Terakhir Sevi Nevita. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Murid-murid akselerasi semuanya. Cuma tiga orang di sini. Oke, sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan dulu pada materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang nomor digital. Sebelumnya saya akan perlihatkan dulu sesuatu sebelum kita mulai. Nah, kita akan belajar tentang nomor digital gitu. Untuk di sini terlihat ya ada sedikit tujuan spesifik dari pertemuan kita hari ini. Saya harap ketika kalian beres dari pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan dan mengkonversi konsep bilangan biner dan heksadesimal. Nanti kita akan lakukan konversi dari biner ke heksadesimal. Kemudian tentunya saya akan bertanya-tanya lah kepada kalian agar kalian lumayan semangat gitu kita belajar gitu. Karena pembelajaran ini lumayan menarik sih menurut saya karena saya agak suka komputer gitu. Oke, kita mulai aja lah ya. Saya akan perlihatkan dulu PPT hari ini. Oke, sistem bilangan digital. Sebelum mulai nih, ada yang ngeh gitu atau tahu sedikit nggak tentang sistem bilangan digital? Boleh, Faris, boleh. Yang binar, oktal, desimal, sama heksa. Yang desimal bukan Pak. Ya, betul, Faris ya. Bukan heksa desimal gitu, tapi disatuin heksadesimal. Jadi ada desimal sama heksadesimal. Ini hebat nih. Saya belum mulai tapi udah tahu materinya. Mungkin kalau saya dosen saya udah lulusin kalian. Kalian udah gak usah masuk kelas saya gitu. Oke tadi ya betul kata Faris ada desimal, oktal, heksadesimal sama biner. Ada empat bilangan yang akan kita pelajari. Tapi secara spesifik hanya dua. Hanya biner dan heksadesimal. Kita tidak akan belajar oktal dan desimal. Oke, sebelum saya lanjut, saya tutup dulu sebentar ya. Nah, tadi kan ada biner, ada desimal, ada hexadesimal. Kira-kira tahu nggak? Ada yang tahu fungsi dari nomor-nomor tersebut nggak? Dari oktal fungsinya apa gitu? Desimal fungsinya apa? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan satu persatu sambil kita belajar. Oke, kita mulai. Saya akan kembali ya. Kita mulai. Pertama, ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu sebuah sistem penulisan angka dengan dua jenis angka,
yaitu 0 dan 1. Biasanya 0 dan 1 ini dalam pemrograman biasanya di bulan gitu. Jika kita akan belajar tentang pemrograman sedikit, dalam bulan itu ada true, ada false. Nah, dalam biner, true dan false ini diwakili dengan 0 dan 1. 1 itu true, 0 itu false. Tapi dalam arus listrik, 0 ini mengatakan atau mewakili low, dan 1 itu mewakili high. Nama lain dari biner adalah bilangan basis 2. Kenapa basis 2? Karena sudah jelas tadi ya. Punya 0 dan 1. Kemudian adapun cara penulisannya adalah N2, di mana N adalah bilangan biner. Dan 2 itu adalah basisnya. Adalah sebuah bilangan biner jika dikonversi ke dalam bilangan heksadesimal memiliki rumus elemen A kali 2 pangkat B, di mana A bernilai 0 atau 1, sedangkan B bernilai minus 3, dan seterusnya. Di sini ada contohnya. Nanti saya akan praktekkan bagaimana konversi bilangan biner ke heksadesimal dan sebaliknya. Tapi di sini saya akan tunjukkan sedikit cara konversi bilangan. Nah, di sini agak pusing ya kalau dari biner ke desimal. Memang kalau dari bilangan desimal ke bilangan asli atau kalian desimal itu agak ribet lah. Harus ada pembagian, harus ada perkalian. Tapi di sini bisa kalian contoh rumus yang ada di sini, dan nanti bisa diaplikasikan ke soal-soal yang saya berikan nanti. Nanti kalian akan saya berikan tugas kelompok ya, karena ada 3 orang, berarti semuanya sekelompok lah. Di sini ada 1101. Nah, di sini kita hitung banyaknya pangkat dari kanan. Paling kanan itu pangkat 0. Semakin ke kiri tambah 1, jadi 0, 1, 2, 3. Di sini ada 1011. Dibacanya dari kanan ya, bukan dari kiri. Di sini kan 2 pangkat 0, 1. Apapun yang pangkat 0 maupun angkanya 1000, kalau pangkat 0 hasilnya 1. Kenapa? Cuma 1. Pasti 1. Nah, di sini ada 2 pangkat 1, 2 dikali 0, apapun yang dikali 0, 0. 2 pangkat 2, 4, kali 1, 4. 2 pangkat 3, 8, kali 1, 8. Ditambahin semuanya, ditemukanlah 13. Nah, di sini pun ada konversi dari desimal ke biner. Ini agak tricky. Sebenarnya ada teknik lain menggunakan pohon pembagian gitu ada. Tapi di sini juga bisa lah. 13 bagi 2. Sebenarnya ini bukan bagi ya. Disebutnya tuh modulus. Jadi sisa pembagian gitu. Kalau ada angka dibagi sebuah angka, kemudian ada sisa, nah itu modulus. Nah, ini adalah modulus. Jadi karena 13 bagi 2 itu kan 2 harusnya gitu. Tapi kan ada nyisa 1 gitu. Dari 2 itu dari 6 dibagi 2 kan 6. Nyisa 1. Nah, yang 1 ini disimpan di uh, di belakang di sini. Kemudian 6 bagi 2 sisanya bagi 2 3. Tidak ada sisa 0 disimpan di sini, dan seterusnya. Jadilah hasil ditemukanlah 1101. Lanjut ke heksadesimal. Nah, berbeda dengan biner, heksadesimal ini lebih banyak daripada biner. Biner cuma 2, heksadesimal ada 16. Yaitu 0, 1 sampai 9, dan A sampai F. Kenapa dari 0 sampai 9 tidak ada 10? Kalau kalian perhatikan di keyboard kalian gitu. Tidak ada kan nomor 10 gitu. Kalau semua nomor dimasukkan gitu ke keyboard, ini keyboard gak akan sebesar ini gitu. Akan infinite ukurannya gitu. Lanjut ke materi ya. Nah, karena heksadesimal ini 16, maka diberi nama juga heksadesimal ini adalah bilangan basis 16. Dan seperti ini ya. Ini contohnya. Di mana A mewakili nilai 10. Kalau di sini dihitung 1 sampai 9. A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Semua nomor digital satunya itu bukan 1 gitu. Simbolnya dari 0. Jadi kalau dihitung semuanya ada 16.
Nah, hampir sama seperti tadi ya. Rumusnya itu elemen A kali 16 pangkat B. Nah, kita contoh ke konversi bilangan desimal. Hampir sama dengan biner tadi. Dibagi, dikali. Nah, sekarang ada contoh konversinya. Hampir sama lah. Nanti saya akan berikan PPT-nya kepada kalian agar bisa dipelajari. Nah, di sini ada penerapan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Kalau dalam ilmu elektronik, gitu, elektro, ada yang namanya itu gerbang logika, AND, OR, dan NOT. Nah, konjungsi ini sama dengan AND, di mana A dan B akan bernilai satu jika dua-duanya satu. Kalau tidak ada yang satu dua-duanya, maka akan nol. Di sini kan ada tuh satu X satu dengan satu, Y sama dengan satu, maka Z juga akan sama dengan satu. Jika salah satu dari mereka ada yang nol, maka semuanya akan menjadi nol. Nah, sekarang ada disjungsi. Disjungsi ini kebalikan, bukan kebalikan sih. Jadi kalau di gerbang logika itu OR namanya. A dan B akan bernilai satu jika salah satunya bernilai satu. Di sini kan X sama dengan satu, ya sama dengan satu. Dan di sini satu, di sini nol. Hasilnya satu. Di sini nol, di sini satu, hasilnya satu. Karena di sini nol dua-duanya, maka hasilnya nol. Dan di sini pun ada negasi. Negasi ini bisa disebut dengan not. Not itu apapun yang masuk ke dalam logika ini akan dinegatifkan itu. Jadi yang sebelumnya satu jadi nol. Yang sebelumnya nol menjadi satu. Oke, akan saya tutup dulu ya sebentar presentasinya. Oke. Sebelum saya presentasi tentang konversi, ada yang ingin bertanya tentang nomor-nomor tadi. Boleh, Nicholas? Tadi kan ada oktal, biner, sama heksadesimal ya. Ketiga nomor itu masih digunakan nggak sampai sekarang nggak, Pak? Wih, pertanyaan bagus ya, Nicholas. Jadi sebenarnya ketiga nomor itu masih digunakan ya. Contohnya biner digunakan di assembly. Assembly itu bahasa paling sederhana dalam komputer. Jadi yang digunakan tuh cuma 0 dan 1 aja tuh. Kalau kalian bongkar kode pemrograman, mungkin kalian akan lihat if else kayak gitu. Tapi kalau kalian bongkar lagi lebih dalam, maka akan kalian lihat 01, 00, 11. Semuanya menggunakan biner itu, 01, 01. Nah, sebenarnya oktal dan heksadesimal itu digunakan untuk mempermudah kita dalam menggunakan biner gitu. Kalau tadi biner cuma 2 digit, kita menggunakan oktal bisa mendapatkan 3 digit. Kita menggunakan heksadesimal bisa mendapatkan 4 digit. Jadi lebih kompres gitu, atau lebih singkat gitu. Lebih mudah gitu. Yang sebelumnya 4 digit di 10111 menjadi F. Udah gitu. Kalau pakai heksadesimal. Kalau oktal yang sebelumnya 111 jadi 7 udah gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya nih. Kan saya tadi menyindir tentang heksadesimal gitu. Kalau kalian main CSS deh, kalian tahu nggak bagaimana menentukan warna primer pada CSS gitu? Nggak tahu tuh, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu juga, Pak. Oke, ini informasi ya sedikit. Kalau kalian ingin belajar CSS, 2 digit di awal itu R, 2 digit tengah itu G itu G, 2 digit kemudian itu B. Jadi R, J, B. Adapun 2 digit akhir terakhir ada A, alpha. Itu adalah cara menghitung warna primer pada CSS. Jadi ada yang 8, ada yang 4. Ada lagi yang ditanyakan kita? Tidak ada ya? Oke, saya akan praktik sekarang. Saya akan buka dulu aplikasi untuk memulai praktik kita hari ini. Sebentar.
Itu audio siapa yang bocor ya? Oh iya Pak, dari saya maaf. Waduh, Nicholas bocor nih audionya. Sebelumnya kalau kalian ingin izin tentang audio bocor atau bukan audio bocor, ingin izin ini gitu keluar dari audio gitu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi saya harap sebelum kalian izin, kalian bilang dulu ke saya gitu. Karena takutnya mengganggu kepada murid yang lain gitu. Soalnya kalau guru seperti saya tidak apa-apa gitu. Tapi murid yang lain kan nanti terganggu gitu tentang audio-audionya. Jadi kalau kalian mau izin ataupun apa-apa, ada baiknya kalian raise hand dulu dan bilang pada saya gitu. Uh, Kalau kalian izin ke saya pasti perbolehkan lah. Sesibuk apapun, serius apapun saya menjelaskan, saya akan pasti izinkan kalian uh, izin menutup kamera. Tapi kalau guru yang lain mungkin tidak semuanya iya gitu. Tidak semuanya akan diperbolehkan. Jadi saya harap kalian akan izin dulu ke saya. Sebelum saya lanjut, mungkin saya akan ingatkan kembali tentang kontrak pembelajaran saya. Ini saya akan praktek sebentar lagi. Saya harap ketika saya uh, mengajar gitu di kelas kalian, ini saya saksikan mengingatkan kontrak saya gitu. Pertama, saya harap ketika saya mengajar, mic kalian tutup. Kecuali kalau kalian ingin izin seperti tadi, kalian raise hand aja dulu. Terus bilang keperluan kalian. Kalau penting, saya pasti izinkan. Kalau enggak, mungkin saya akan bikin kembali lah. Kemudian, tolong tutup, pasti tutup ininya audionya. Oke, saya ulangi ya. Jadi setiap pembelajaran saya, kalau bertemu dengan kelas saya gitu, saya harap kalian mic-nya ditutup. Kalau penting, raise hand aja langsung. Gunakan fitur yang ada di Google, pasti saya izinkan. Sesibuk apapun saya gitu, seserius apapun saya mengajar gitu. Coba langsung raise hand aja. Nggak akan saya marahin lah. Oke, kita akan konversi ke biner ke hexadesimal. Tadi setuju nggak tentang kontrak saya yang saya jelaskan? Kalau saya setuju sih, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya. Iya Pak. Nah, kita akan coba konversi dari biner ke hexadesimal. Gampang sih kalau dari biner ke hexadesimal. Misal kita punya nomor 1001. Anggap ini 101 ya. Nah, kalau ke biner ke hexa, ini kalian potong menjadi 4 digit. Kalau misalnya jadi seperti ini, kalian seperti ini. Ini kan ada 4 digit, kalian garis bawahi, dan kalian hitung terlebih dahulu. Ini adalah 8, ini 1. 8 tambah 1 kan 9. Kalau jadiin ke hexadesimal, hasilnya masih 9. Kalau misal ini 1, 1, 1, 1, ini kan 15. Ini kalau kita bagi jadikan hexadesimal, ini jadi F. Jadi setiap konversi binary ke hexadesimal, kalian bagi 4 dulu dari sini digitnya gitu. Nanti pasti akan temukanlah hasilnya. Nah, kalau sekarang misalkan dari hexa ke binary. Ini F. F itu kan 15. Nah, 15 dalam binary itu 1 ditambah 2 ditambah 4 tambah 8. Jadi 1, 1, 1, 1. Seperti tadi lah. Sekarang saya akan contohkan A gitu. A itu kan 10. 10 itu kalau dalam biner 8 tambah 2 10 gitu. 1 0 1 0. Nah, saya sudah bantu konversikan lah. Ini adalah cara yang paling cepat gitu yang saya temukan itu. Tadi kan ada konversi bilangan dari biner ke hexadesimal yang saya berikan materi, tapi agak kurang cepat lah, agak kurang efisien gitu. Dan ini saya akan berikan cara yang lebih efisien pada kalian. Ini caranya. Tinggal kalian bagi 4, konversi. Dari 1, konversi jadi 4.
Nah, sekarang saya akan memberikan kalian tugas kelompok. Tugasnya ada di sini. Ada soal-soalnya ya. Soalnya itu yang... Nah ini. Saya ingin kalian berdiskusi tentang 3 soal ini. Nanti hasilnya kalian masukin ke dalam PPT lah. Biar agak gampang presentasinya. Saya ingin kalian cari referensi di buku dan internet. Apa itu konsep bilangan biner dan heksadesimal? Satu. Kedua, kalian konversikan 4 bilangan ini. Jadi kan saya sudah katakan. Dan ketiga, kalian juga konversikan ini dari biner ke heksadesimal. Ini dari biner ke heksadesimal. Ini dari heksa ke biner. Nanti ketika kalian siap presentasi, kalian mungkin bagi 3 aja lah. Kan ini ada 3 orang, ini ada 3 poin. Satu orang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kan seperti itu aja lah ya. Bisa dimengerti tugas hari ini? Bisa, Pak? Siapa? Oke, bisa dimengerti ya. Untuk itu saya akan tinggalkan kalian sebentar dan saya akan kembali untuk menanyakan progres kalian. Oke. Yuk, semuanya gimana nih? Ada masalah nggak tentang soal? Mungkin dari Sevi dulu lah. Ada masalah nggak? Aman Pak sejauh ini, tapi ini kita harus konversi dulu ya Pak ke desimal. Atau gimana Pak? Konversi itu enggak lah, langsung dari biner ke hexadesimal aja. Iya, ini Pak, kalau kita harus presentasinya perwakilan atau semuanya? Semuanya dong. Kan ada 3 poin tadi. Ya nomor 1 misal sama Sevi lah boleh. Misal gitu. Nomor 2 sama Faris, nomor 3 sama Nicholas gitu. Itu boleh. Yang lain Faris, Nicholas aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, aman ya. Saya harap kalian sudah hampir beres ya ininya progres presentasinya karena sebentar lagi kita akan presentasi. Oke, semuanya kita mulai presentasi ya. Coba dari salah satu dari kalian keluarkan presentasinya. Oh ya, untuk bagaimana cara presentasinya, kalian presentasi seperti biasa. Saya akan perhatikan kalian satu persatu. Nanti saya akan evaluasi kembali bila ada kesalahan ketika menjelaskan gitu. Tapi kalian jelaskan dulu saja. Nanti di akhir saya akan evaluasi kembali. Boleh, silakan langsung presentasi. Oke, dari Faris ya. Silakan, saya tidak akan ganggu. Nah, oke, di sini dari saya dulu akan menjelaskan bilangan binary. Satu dari 4 bilangan yang diaplikasikan pada komputer yang tersusun dari angka 0 dan 1. Lalu bilangan ini berbasis 2 atau setiap digit dipangkatkan oleh 2. Contohnya itu 1101. Rumusnya itu A plus 2 pangkat B. Nah, kalau kita hitung 1101 sama dengan kita jabarkan itu jadi 1 kali 2 pangkat 3, lalu ditambah 1 kali 2 pangkat 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, dan ditambah 2 kali 1 kali 2 pangkat 1. Nah, jadi hasilnya itu kalau dihitung yaitu 1101 sama dengan 13. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya siapa nih? Apakah Nicholas, Faris?
Oh, oke, dari saya aja. Oke, dari saya Pak. Bilangan Siapa nih? mau siapa dulu? Kelas aja dulu deh, nggak apa-apa. Oke, di sini ada bilangan heksadesimal ya. Pertama, bilangan berbasis 16 dengan digit 0 sampai 9. Dan A sampai F di mana AF mewakili 10 sampai 15. Nah, bilangan ini sering diaplikasikan pada web design, khususnya pada CSS. Contoh F01. Nah, konversi bilangannya itu F01 sama dengan 1110000000001. Nah, lalu konversi biner menuju heksadesimalnya. Pertama 1111 sama dengan F. Lalu yang B-nya 1010 kuadrat sama dengan A. Lalu yang C 101111 kuadrat sama dengan 2F. Nah, lalu yang terakhir yang di 111011 kuadrat sama dengan 3B. Mungkin tidak perlu dibaca ya untuk hasil-hasilnya karena terlalu panjang lah. Oke, Tapi baik. nanti akan saya perhatikan angkanya. Tapi saya akan perlihatkan bagaimana cara kalian mengkonversinya gitu. Saya ingin lihat. Oke, baik. Langsung saja ya ke proses konversi. Part 2 itu di A ada 111, yang B itu ada 10110, pangkat 2, yang C itu ada 10111, pangkat 2, yang D itu ada 11101, pangkat 2. Nah, untuk konversi heksadesimalnya satunya ada 4 dengan F, lalu jadi satunya itu 15 dengan F, yang B-nya itu 2010 dengan A, jadi 20 sama dengan 10, jadi A ya. Untuk yang C-nya 10111 sama dengan 2F, jadi 0010111 sama dengan 2 per 2, 15F, jadi 2F ya. Sorry, yang D-nya itu ada 1111011, jadi 001 per 3, jadi 1011 per 11. Dengan 3 per 3, 11B, jadi 3B. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin saya kasih potong lah. Boleh diakhiri karena tidak boleh dibaca. Kok tidak boleh sih? Tidak perlu dibaca semuanya lah. Saya akan cek nanti semuanya. Tapi saya pastikan mungkin semuanya benar. Dan agak kesusahan mungkinnya untuk materi ini sekarang. Saya perhatikan gitu kalian kurang paham gitu mungkin tentang materi hari ini. Tapi nggak apa-apa. Presentasi ini kalian sudah maksimal lah. Saya lihat juga jawabannya sudah benar semua. Saya mungkin sekali lagi agak kurang maksimal mungkin dalam pembelajaran hari ini. Tapi saya saksikan tadi presentasian sudah bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Kalian sudah bagus untuk presentasinya. Dan terima kasih telah mengerjakan semua tugas dari saya. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin salah satu dari kalian coba merangkum pertemuan saya tadi dengan menjelaskan kembali gitu secara singkat tentang apa materi yang telah saya sampaikan. Boleh dari siapa yang ingin merangkum pembelajaran kali ini? Mungkin dari Nicholas lah. Oh, Sevina kita mau? Boleh. Ya Pak, jadi nomor digital adalah penomoran yang digunakan pada sistem. Nah, nomor digital ini digunakan pada mesin seperti komputer atau mesin lain yang menggunakan chip atau perintah logika. Nah, contohnya itu semisal pada assembly nomor digital yang digunakan adalah
biner atau 0 dan 1. Nah, pada CSS yang digunakan adalah heksadesimal. Secara garis besar, nomor digital ada 4, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, namun yang paling sering digunakan adalah desimal, biner, dan heksadesimal. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Sepi. Dan teman-teman yang lain telah menjawab pertanyaan saya, membantu menjawab tadi berangkum. Saya pastikan kalian mendapatkan nilai tambah lah, karena sebentar lagi kan hampir UAS lagi. Jadi nilai UAS kalian akan terbantu. Sekali lagi terima kasih telah bekerja sama dalam pertemuan hari ini. Untuk minggu depan, saya akan mengingatkan pada kalian ada tugas lah nanti di classroom. Saya akan berikan assignmentnya, tugasnya nggak banyak, kayak tadi, kurang lebihnya, konversi-konversi bilangan, dan saya harap ada proses konversinya seperti tadi. Oke semuanya, sebelum saya akhiri, saya ingin salah satu dari kalian untuk menutup pembelajaran hari ini. Mungkin dari Nicholas, tolong bantu tutup pembelajaran hari ini lah. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa diselesai. Oke, Nicholas, terima kasih dalam pembelajaran hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. Selamat tinggal semuanya.